Ya, kita masih lanjutkan tema khotbah. Tema besarnya adalah kebangkitan gereja. Kita sudah masuk ke bagian yang keempat. Kita telah pelajari bagaimana gereja mula-mula. Tuhan berkehendak seperti gereja mula-mula. Demikianlah gereja akhir zaman menyongsong kedatangannya kali yang kedua. Jangan gereja yang suam-suam, jangan juga gereja yang lemah dalam tawanan iblis. Bahkan jangan sampai gereja yang lari dari jalurnya Tuhan. Oleh sebab itu hari ini dalam sesi yang keempat saya mau sampaikan kepada saudara, kalau kita pelajari kemarin bahwa situasi gereja mengalami kemerosotan, khususnya tahun 500 sampai 1500, 1000 tahun lebih gereja mengalami kemerosotan atau kemunduran. Maka digenapilah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat Yoel. Maka apa yang ditinggalkan oleh belalang pengerip dimakan belalang pelahap, pelompat, bahkan habis sampai pada akar-akarnya. Tetapi ketika Tuhan memulihkan gerejanya, Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang dari gereja, akan Tuhan kembalikan. Amin. Mujizat yang tidak pernah terdengar lagi Tuhan akan pulihkan. Baptisan air Tuhan akan pulihkan. Kepenuhan Roh Kudus Tuhan akan pulihkan. Bahkan kebangunan rohani Tuhan akan pulihkan. Oleh sebab itu marilah kita menjadi agen daripada perubahan itu. Agen atau ijen daripada transformasi perubahan yang Tuhan mau, ya, untuk bangsa, bahkan untuk Indonesia, mungkin sampai kepada transformasi untuk dunia ini. Baik, kita lanjutkan di sesi yang keempat ini. Saya mau sampaikan ya, ketaatan pada Allah. Tema kecilnya untuk hari Minggu ini adalah ketaatan kepada Allah. Gereja sedang diperhadapkan taat kepada Allah atau tidak. Di dalam banyak perjanjian Tuhan, khususnya bagi bangsa Israel, biarlah engkau taat setia sampai akhir. Kalungkanlah itu di lehermu, ukirlah itu di dalam loh hatimu. Hendaklah engkau setia kepada Tuhan. Kemarin di dalam KTM kita sudah pelajari apa arti taat kepada Tuhan. Ada taat di bibir, ada taat sementara, ada taat ketika ada maunya, ada taat ketika semua senang. Tapi bolehkah orang taat di dalam penderitaan yang Tuhan mau? Seperti kemarin kita pelajari bagaimana Stefanus taat atau setia sampai mati. Stefanus bisa menjadi orang yang setia sampai mati karena Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi saya mau katakan kemarin bahwa Roh Kudus membawa atau memimpin orang setia sampai mati. Amin. Oleh sebab itu perlu Roh Kudus di dalam situasi seperti sekarang ini. Bukan hanya karena pandemi, tetapi dalam situasi global ini menyeluruh, baik itu resesi ekonomi, baik itu situasi antar bangsa, di mana peperangan demi peperangan mungkin akan terjadi, ditambah lagi dengan kesulitan demi kesulitan, bahwa benarlah Alkitab katakan bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak orang murtad meninggalkan kebenaran hanya karena hal-hal lahiriah. Oleh sebab itu kita mau diajari firman Tuhan hari ini, taat kepada Allah. Coba bilang kiri kananmu, taat kepada Allah. Iya. Kita lihat ayat ini atau tema ini diangkat dari Kisah Para Rasul, masih tentang pasal 4, kebangunan gereja atau kebangkitan gereja mula-mula. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-19.
Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-19. Sudah bisa terang ya? Sudah nampak layarnya ya? Ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-19. Ayat ini ketika Petrus memberitakan tentang Yesus. Ketika para rasul-rasul memberitakan Injil Yesus, mereka ditangkap, mereka ditawan, mereka diinterogasi, bahkan mereka dilarang supaya tidak lagi memberitakan nama itu. Tetapi Petrus berkata, manakah lebih baik, taat pada manusia atau taat kepada Allah? Kita baca ayatnya sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau kepada Allah? Taat kepada kamu yang artinya kepada manusia atau kepada Allah. Ketaatan kepada Allah belum tentu ketaatan pada manusia. Sebaliknya, ketaatan kepada manusia tidak juga menjadi ukuran ketaatan kepada Allah. Tetapi kedua orang ini atau kedua hal ini diperhadapkan kepada kita sebagai anak Tuhan. Pilih mana, ketaatan kepada manusia atau ketaatan kepada Allah? Kita akan lihat, dan saya akan sampaikan 3 poin khusus hari ini, bagaimana gereja mengalami kemerosotan karena ketaatannya kepada Allah sudah mulai menurun. Lalu mereka taat kepada yang lain, taat kepada yang lain yang bukan kepada Allah. Dan ini sampai sekarang ini, di akhir zaman ini, gereja Tuhan masih tetap mengalami dilema hal seperti ini, diperhadapkan dalam situasi seperti ini. Bahkan gereja tidak sadar apakah dia masih taat kepada Tuhan atau tidak. Kita lihat yang pertama, kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Taat firman Allah atau adat istiadat. Kita lihat di sini ada 2 hal yang diperhadapkan kepada orang Kristen. Dia mau berpegang pada firman Allah atau berpegang pada adat istiadat, atau mungkin berpegang pada dua-duanya. Di satu sisi gereja mengajarkan itu tidak masalah, bahkan Yesus sendiri beradat dan lain. Saya tidak bahas soal adat hari ini ya, saya tidak bahas. Tetapi yang bisa mengatakan lebih taat kepada adat atau taat kepada firman Tuhan atau firman Allah. Kita lebih taat kepada adat istiadat atau lebih mengutamakan firman Tuhan? Kita lihat saudaraku ayatnya di dalam Matius pasal 15 ayat yang ketiga. Matius pasal 15 ayat yang ketiga. Matius pasal 15 ayat yang ketiga. Saudaraku, di zaman Yesus melayani, masih diperhadapkan dengan orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang berpegang teguh pada adat Yahudi. Tetapi Yesus datang, aku bukan merombak, tapi justru aku menggenapi. Tetapi banyak orang pada waktu itu, orang-orang Farisi, bahkan ahli Taurat, justru mengecam Yesus karena dianggap menentang adat yang didirikan mereka oleh Musa. Kita lihat ayatnya, kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Pada waktu itu orang Farisi bersoal kepada Yesus tentang muridnya, karena dianggap murid Yesus melanggar adat, di antaranya melayani pada hari Sabat. Bahkan Yesus sendiri menyembuhkan pada hari Sabat. Kemudian Yesus murid-murid lagi diteror atau dituduhkan tidak mencuci tangan sebelum makan. Ya, tidak mencuci tangan sebelum makan. Bahkan memetik gandum pada hari Sabat. Dan masih banyak lain yang dipertentangkan oleh orang-orang Farisi kepada muridnya.
Tetapi jawab Yesus kepada mereka, bagaimana kalau yang sebaliknya, bahwa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadatmu. Saudara, saya tidak rinci sekali lagi masalah adatnya, tetapi hal seperti ini sampai hari ini masih ada. Saya beri contoh, sederhana aja. Kalau ada yang sederhana ya, kalau ada pesta hari Minggu, kau pilih mana? Gereja apa pesta itu? Ya sekarang jawabnya begitulah. Tapi fakta di lapangan, ini contoh. Yang kedua, kalau ada jemaat menikah, ini kita naikkan lebih dalam lagi, lebih dalam ya. Kalau ada anak jemaat menikah, katakanlah perempuan jemaat kita diberkati, katakan di gereja kita atau di gereja manapun, tetapi tidak meradat, tidak ada nagok, paham maksud saya ya? Tidak adat nagok, tidak dibawa ke balperum, tidak dibawa ke sopo. Pertanyaan, hadirkah orang tua perempuan itu di pernikahan? Betapa mengerikan adat itu, membuat kasih mulai luntur, membuat hubungan orang tua dan anak menjadi renggang. Sampai nanti di pesta perjamuannya pun orang tua si perempuan tidak bisa hadir. Alasannya apa? Kekasih dalam nama Tuhan istilah contoh. Kamu mau pilih firman Tuhan, kasihi bahkan anak kandungmu hanya sekali seumur hidup mungkin diberkati di gereja, tapi hanya karena tidak ada nagok, maka ini contoh. Yang kedua, yang ketiga, makin dalam lagi. Sakramen atau seremoni upacara gerejawi ketika pendeta menabur tanah di kuburan. Kata-katanya, Tuhanlah memberkati engkau, menghadapkan wajahnya kepadamu, dan Tuhanlah yang membangkitkan engkau dari tempat ini pada hari kebangkitan nanti. Intinya begitu ya. Ibaratnya disondo meredian. Betul itu ya, begitu ya, orang Batak disondo meredian berarti istirahat. Menunggu Yesus datang membangkitkan dia, betul kan? Menunggu Yesus datang membangkitkan dia. Di mana dia menunggu? Di kuburan. Betul? Nah, pertanyaannya, hanya karena adat asapunggu saring-saring neopung lalu dibongkar, lalu dibawa ke Toba. Kira-kira Tuhan mau datang menjemput dia, ngei dia, udah datanglah malaikat, kat itu anak Tuhan kemarin di kuburan perlayuan dikubur, dia udah gak ada, udah kosong kuburnya Tuhan. Loh kemana dia? Gak tahu. Waktu hidupnya setia menunggu Yesus, amin. Tapi setelah mati tidak setia. Mana yang benar? Setia setelah mati atau setia waktu hidup? Mati dan hidupmu setia kepada Yesus. Jangan waktu nyanyi haleluya Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Begitu sudah mati diangkat kuburan dibawa. Maka dari itu jangan dulu nanti gimana dengan siapa, kau usah dipersoalkan itu. Saya hanya katakan aja begitu, sederhana aja. Maka taat pada firman Tuhan atau pada adat istiadat. Kita lanjut.
masih nomor 1. Matius 15 ayat 6 sampai 9. Jadi tadi ayat berapa? 3, sekarang 6-nya. 6 sampai 9. Lanjutkan ya. Kita baca lagi sama-sama. 3, 2, ya. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Haleluya. Yang atas 67 tentang bagaimana menghormati orang tua, saya sudah usah bahas. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-8 jelas-jelas dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah padaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah manusia. Memang betul di acara manapun tetap berdoa dulu kan? Sebelum dimulai acara, doa dulu, ibadah dulu, nyanyi dulu. Ku sembah oh Tuhan. Tapi di sisi lain, baik kamu maju aman, godam soba-soba itu mulai jadi. Nyanyian tadi berkata, ku sembah oh Tuhan. Tapi setelah itu mainkan musik, soba. Turtia tusi tuan natorok, soba, turaja na lihat na lulu, soba. Ini ya perhatian itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Jadi merosot gereja karena apa? Adat istiadat lebih diutamakan daripada firman Tuhan. Jadi sekarang diperhadapkan kepada kita, jemaat Tuhan ini bukan hanya sekedar GPI, pada semua orang percaya. Pilih taat pada firman Tuhan atau taat pada adat istiadat. Yang berapa sekarang? 2. Allah versus Mamon. Apa Mamon? Uang, harta, materi. Ada orang bilang, bagaimana kita memuji Tuhan kalau perut kita kosong? Mari kita baca di dalam Matius masih, pasal yang ke-6. Matius pasal 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nggak bisa sekali dua, karena Allah harus diperlakukan sebagai Tuhan dan Tuhan, mengendalikan kehidupan kita. Mamon juga berkata begitu. Dia ingin mengendalikan hidup kita, ingin mengendalikan seluruh aspek dan kegiatan kita sampai hati kita. Maka Alkitab katakan, di mana ada hartamu, di situ jugalah hatimu. Jadi dua-duanya ini harus dipilih. Kalau Tuhan memberikan kepadamu berkat, puji Tuhan, haleluya. Tetapi Allah tetap Allahmu, amin, bukan Mamon. Jangan dibanggakan. Sekarang yang masih tetap bagian 2, Filipi pasal 3 ayat yang ketiga, ayat 19. Filipi pasal 3 ayat 19. Agak banyak ayat kali ini. Sudah?
Kita belum ya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-19. Ya, kita baca sama-sama. 3 2 ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Orang yang mempertuhankan mamon, yang mempertuhankan duniawi, harta duniawi, uang, pekerjaan atau apapun, bahkan mengutamakan itu daripada Tuhan. Dikatakan di sini bahwa kesudahan mereka, akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Tetapi yang mempertuhankan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang mempertuhankan Yesus Kristus dalam hidupnya segala-galanya, maka kesudahan hidupnya adalah surga samawi. Dan kemudian Tuhan mereka ialah perut mereka. Demi perut mereka mau melakukan apapun. Hanya demi perut, demi sesuap nasi. Bahkan ada orang demi sejengkal perut ini rela menjual agamanya, rela berkhianat pada Yesus Tuhannya. Sama seperti Yudas Iskariot, hanya dengan 30 keping perak dia jual Yesusnya. Dan dikatakan di sini apa lagi? Aib. Apa lagi? Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Pikirannya tertuju ke, mimpinya pun ke situ. Mau makan, ingat itu terus. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan bahwa kemerosotan gereja terjadi adalah hanya karena mamon. Hanya karena mamon. Ya. Hanya karena pekerjaan duniawi, hanya karena harta. Merosotlah iman kekristenan. Jadi bagaimana mamon ini Pak Pendeta? Jawabnya Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33 kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya yang terutama yang kau cari dalam hidupmu adalah kerajaan Allah, kebenaran Allah, Yesus Tuhan. Maka yang lain yang disebut mamon itu Tuhan yang ngasih, bukan karena usaha atau dengan kehebatan kita. Bukan berarti tidak perlu berusaha, namun bukan itu yang kita utamakan. Sekarang nomor 3. Sama-sama kita baca 3 2 ya. Berhala versus Allah yang benar. Sekarang yang ketiga, masalah berhala. Gereja merosot dengan masuknya berhala. Jangankan gereja, bangsa Israel dihukum Tuhan hanya karena berhala. Banyak pemimpin-pemimpin, raja-raja di dalam sejarah bangsa Israel tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan happy ending. Hanya karena berhala. Hanya karena berhala. Bahkan Raja Salomo, raja yang mulia, begitu banyak hikmatnya, tidak ada yang seperti dia sebelum dan sesudah dia. Tapi jatuh hanya karena berhala. Oleh sebab itu mulai sekarang kita waspada. Mulai sejak dini, mulai sejak engkau susah, hati-hati terhadap berhala. Karena berhala terus menawarkan kehidupan, menawarkan kekayaan, menawarkan kenikmatan duniawi. Kita sudah pelajari di KTM kemarin dari Injil Matius pasal yang keempat itu. Iblis katakan apa? Sembahlah aku, maka aku akan memberikan kepadamu seisi dunia. Kita baca ayatnya. Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, berarti sudah banyak. Kita baca lagi sama-sama 3 2 ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus, yang ketiga ini kita lihat, salah satu yang merusak gereja, menjatuhkan gereja, melemahkan gereja adalah berhala. Kadang-kadang orang Kristen tidak bisa bedakan mana berhala, mana Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen tidak bisa membedakan mana yang namanya menyembah kepada Tuhan dan mana yang menyembah kepada berhala. Kalau kita ingat lagi perjalanan bangsa Israel, kalau berbicara tentang menyembah kepada berhala begitu cepat, nggak usah diajarkan. Tetapi menyembah kepada Tuhan Allah begitu sulit. Hanya 40 hari Musa di Gunung Sinai bertemu dengan Allah untuk mengambil 2 loh batu. Hanya 40 hari, bukan 40 tahun, saudara. Pulang-pulang bangsa itu sudah menari-nari menyembah kepada patung lembu emas. 40 hari. Kapan ngajarinya? Kapan mendoktrinasinya? Langsung bikin pesta. Tapi untuk sekarang mengajarkan Tuhan Yesus pada seorang anak, mulai dari sekolah minggu, tetap gak ngerti-ngerti. Saya khawatir ada jemaat tiap hari minggu ada di gereja, tapi tetap juga tidak mengerti kebenaran. Tidak ngerti-ngerti. Malah masih terlibat dalam praktek penyembahan berhala. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya orang pergi ke dukun dan berdukun. Dibuktikan dengan orang masih percaya kepada jimat-jimat dan berbagai benda-bendawi sakral. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya orang masih pergi ziarah-ziarah dan berdoa di kuburan serta memberikan sesajen-sesajen. Bukankah itu bukti tanda orang masih praktek penyembahan berhala? Tetapi Alkitab katakan, firman Tuhan katakan sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berubah firman yang satu ini. Ayat yang kelima ini berkata, jangan sujud menyembah kepadanya yang tadi, apapun itu, atau beribadah kepadanya, sebab Aku, yaitu Tuhan Yahweh Allahmu adalah Allah yang cemburu. Cemburu, tahukah arti cemburu? Tobat. Apa katanya di sini? Bahwa Allah tidak ada cemburu, yang membalaskan kesalahan. Jadi artinya kesalahan itu dibalaskan kepada anak-anaknya. Barangkali cemburunya Allah tidak langsung kepada kita, tapi nanti pada keturunan kita. Dengan kata lain begini, cemburunya Allah, tapi khusus cemburunya Allah tentang penyembahan berhala. Itu maksud saya, bukan pada yang lain. Bukan cemburu Allah ketika kau pindah ke gereja ini sebentar balik lagi ke sini. Barangkali yang cemburu hanya gembala pendeta. Tapi kalau tahukah saudara, cemburunya Tuhan adalah cemburu tentang masih mau menyembah berhala. Khusus tentang cemburu karena penyembahan berhala. Hukumannya, yang pertama orang yang melakukan, yang kedua anak yang melakukan, yang ketiga cucu yang melakukan, yang keempat buyut yang melakukan. Dengan kata lain, cemburunya Allah terhadap penyembahan berhala tidak bisa ampunlah Tuhan. Dosa penyembahan berhala tidak bisa diselesaikan. Ampun ya Tuhan, ampun ya Ndoro. Tidak bisa.
Makanya saudara hati-hati. Kalau engkau mencuri dan engkau menyembah berhala, kau pikir menyembah berhala itu karena orang lain pun tahu dan ketahuan, wah bagus, dia pergi berdukun biar sembuh sakitnya, sementara yang lain dia pergi mencuri untuk sesuap nasi. Di mata manusia orang ini paling hina yang mencuri, tapi kan di mata Tuhan yang paling hina adalah yang penyembahan berhala tadi, perdukunan tadi. Tentang yang mencuri, jangan curi lagi ya. Ya udah, aku berkati kau, aman kan? Udah Tuhan, ampun aku Tuhan, nggak mencuri lagi, diberkati. Mungkin polisi pun, ini udahlah lepaskan itu, jangan lagi dihukum. Tapi dengarkan baik-baik, penyembahan berhala, perdukunan, dan masih mau saudaraku memegang jampi-jampi atau jimat-jimat, maka tidak ada kata ampun, hukumannya sampai yang keempat. Ini jelas sampai ke berapa? Ketiga, dan aku pikir sampai pahopu, rupanya sampai nini nono. Pilih yang mana? Firman Allah atau adat istiadat? Pilih yang mana? Allah atau mamon? Pilih yang mana? Berhala atau Allah yang benar? Pegang janjimu, saya akan panggil langit. Aku akan panggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu semua pada hari ini juga. Artinya apa? Bukan saja dalam gereja, ikrarmu di seluruh bumi ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepada kamu perhadapkan kehidupan atau kematian. Pilihlah berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Kalau engkau setia dan memilih kepada Allah yang benar, memilih kepada firman Allah, memilih beribadah hanya kepada Allah, maka engkau akan diberkati, engkau akan lebih baik hidupmu, bahkan keturunanmu akan diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya itu. Dengarkan langit, dengarkan bumi, jemaat di tempat ini akan lebih memilih Tuhan. Maka jemaat di sini, supaya engkau apa tadi? Yang pertama, supaya apa? Engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, jauh dari Covid ketika kau pilih Tuhan, jauh dari kecelakaan ketika engkau pilih Tuhan dalam hidupmu, bahkan jauh dari penderitaan. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Boleh musik maju ke depan. Cinta
ketik jot sambil ketik di pensiorship ini tetaplah jalan. Musik tetap mulai, kita mulai lagi dari atas. Volume. nyanyi ini mengajak kita tetap cinta kepada Tuhan. Sekalipun badai datang menerpa, tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia seperti tadi, ya. Pilihlah untuk tetap taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Haleluya.